perempuan-perempuan itu kalau mau kamu melakukan hubungan seks, perlakukanlah seperti engkau mengupas buah mangga. Saya tuh seneng dok, suami saya Durian tuh gitu? pintar, bukan? Dia taruh misalnya madu di daerah puding susunya. Tika, Iya. orang nikah sekian tahun, gayanya begitu-begitu aja, bosen. Sama aja, meskipun dia tuh enak bikin sayur asem, tapi kalau dikasih sayur asem terus menerus, hari ke-8 pasti udah muntah. Ya saya cukup banyak juga menemukan orang-orang yang kaya tapi seksnya, atau wanita-wanita juga yang punya segalanya tapi seksnya tidak bahagia. Karena ada something wrong with itu ya, with her. Jadi gampang marah, jadi makannya jadi banyak, belanjanya jadi banyak. Karena ternyata satu kuncinya, dia kurang seks. Selamat datang di Bincang Bumil. Di sini kita akan ngobrol santai tentang hal yang sering banget ditanyain tapi jarang dibicarakan secara terbuka, yaitu soal keintiman dan komunikasi dalam rumah tangga, terutama buat pasangan muda sebelum dan sesudah melahirkan. Jadi siap-siap ya, karena obrolan ini dijamin bakal seru banget. Nah, di episode kita kali ini aku langsung undang dokter spesialis kandungan dan seksolog Dr. Boyke. Halo Mbak Tika. Halo. Mbak Tika ini masih cantik loh, anaknya udah 3, ayah bunda, mesti bisa yang ngikutin ya. Karena dalam salah satu seks itu juga salah satu tipsnya adalah untuk menjaga seksnya tetap harmonis, wanita harus menjaga tetap cantik. Karena apa? Pria itu tertarik kepada wanita karena pandangannya. Oke, makasih banyak dokter. Sehat dong. Alhamdulillah Mbak Tika. Nah ini Ya. Aku waktu punya kepikiran topik ini, langsung yang kepikiran pertama harus ngobrol sama dokter Boyke gitu ya. Makasih udah ngundang di Bincang Bumil ya. Iya. Nah, karena ini emang jarang banget dibahas. Biasanya kalau ngobrol sama orang-orang bumil, sama orang-orang busui, itu ngobrolnya biasanya tentang gimana janinnya, gimana ibunya gitu ya. Tapi ternyata obrolan tentang seks ini nggak pernah dibahas dong. Iya, karena mereka tabu banget. lupa bahwa selain ada anak, ada bayi, ada baby, ada juga bayi besar, Ada juga bayi suaminya besar, iya. yang mesti diperhatiin juga. Nah ini yang kadang-kadang justru menimbulkan ketidakharmonisan kan. Iya, karena ini dok, pertanyaan pertama. Jadi nanti kita akan bahasnya sebelum hamil dulu nih dok ya. Nah kalau sebelum hamil, kalau saat tahu hamil itu biasanya langsung ngerem, langsung nggak mau, langsung stop, nggak mau hubungan gitu. Itu bener nggak sih dok? Emang kita harus ngerem gitu? Nggak usah di stop dulu. Lagi pula kan namanya seks itu kan tidak perlu harus sampai penetrasi. Kalau misalnya, aduh aku takut juga, pelukan, ciuman, pakai cara-cara lain kan juga bisa. Justru kalau ibu hamil itu sering melakukan pelukan, kemudian ciuman, bahkan sampai penetrasi pun kalau kondisi kandungannya menurut dokternya bagus, itu akan membuat ibu itu senang. Apa yang efeknya? Ke janinnya, efek psikofisiologis. Ibunya senang, bayinya di dalam juga senang, pertumbuhannya bagus. Oh, itu malah ya. Iya. Tapi emang bener nggak? Emang harus nggak boleh hubungan gitu? Kalau ada riwayat keguguran sebelumnya, kalau ada riwayat susah punya anak, kita menunggu sampai 16 minggu atau 3-4 bulan. Kenapa? Pada 4 bulan itu kondisi daripada si janin sudah lengket tuh sama namanya kandungannya, sama rahimnya. Berarti kalau hubungan seks kegoyang-goyang pun nggak apa-apa. Tapi kalau memang masih pertama, masih takut-takut, ya udah tetap melakukan intimacy aja ya, tapi tidak usah sampai melakukan penetrasi. Itu caranya. Terus gimana berarti? Kalau berarti kan ngetahan dulu nih ya, jadi kayak kontrol nih, gimana caranya kita komunikasi antara ke suami nih terutama ya, gitu, ke suami, ini tahan dulu sayang, kita ini dulu gitu, berarti gitu kan? Jadi ini garis 2 lo aku udah cek, jangan dulu ya kamu ini. Dia juga biasa sih ini, tapi nggak apa-apa kan, kita punya hal-hal yang lain yang bisa dilakukan untuk suami. Karena ketika seorang wanita itu hamil, yang kurus tuh menjadi moleh, kulitnya menjadi halus karena estrogennya. Kemudian payudaranya mulai membesar, pinggulnya mulai berisi. Justru laki-laki itu tertarik kan. Nah, makanya ketika kayak gitu langsung ke dokter, cekin hamilnya bagus nggak, ari-arinya di bawah nggak, misalnya kan kelihatan tuh. Nah, kalau memang bagus, ya udah lakukan.
Oke. yang namanya hubungan seks. Even itu baru misalnya terlambat sampai misalnya 11 minggu atau 12 minggu, it's okay gitu. Oke. Nah, kadang tuh takutnya itu kalau waktu si bapak kita, si ayah ngubungin gitu ya, masuk gitu, Ya. itu takutnya nyenggol janin. Bohong. Bener itu gak sih, Dok, rahim nyenggol itu gitu? kuat ya. Rahim itu kuat gitu. Deketan Kalaupun gak sih dia, Dok? Iya, Kalau kan mau masuk tuh, oke, dia kan akan menyemprot ya. Kemudian kan yang namanya spermanya kan akan terendam, akan masuk kan di situ. Tapi kan itu sudah tertutup kalau sudah hamil. Oke. Kemudian kalau orgasme kan nanti berkontraksi. Enggak, kontraksi orgasme tidak mengakibatkan keguguran. Itu penelitian loh. Oh, itu. Soalnya banyaknya yang takutnya itu kan. Nggak apa-apa. Dan berikanlah kesempatan kepada suami. Soalnya itu kalau istrinya lagi hamil makin cinta. Kenapa? Karena dia merasa dirinya jantan. Karena coba deh kalau ketemu di kantor-kantor, bini lo belum hamil, udah pakai gue deh. Bini gue udah hamil, kan suka bercanda begitu kan. Bener. Artinya berilah kesempatan dia untuk mewujudkan rasa senangnya dengan memberikan kasih sayang, ekspresi cinta. Karena ekspresi cinta yang paling tinggi itu adalah seks. Oke, tuh dengerin ya. Nah, Dok, kalau umpamanya waktu pas hamil boleh nggak sampai orgasme di dalam atau memang harus dikeluarin? Orgasme di dalam atau ejakulasi di dalam enggak apa-apa. Kan mengandung prostaglandin. Ya tapi kan prostaglandin yang dikeluarkan untuk kontraksi itu tidak akan membuat bayi itu keguguran. Kecuali, sekali lagi, kalau waduh ini waktu yang dulu gampang ngeflag nih, gampang kontraksi ini, sensitif. Jangan dulu ya, tunggu sampai 16 minggu ya, sampai 17 minggu ari-arinya sudah terbentuk, baru melakukan hubungan seks. Tapi kalau dia sehat-sehat aja, nggak ada keputihan, nggak pernah ngeflag, silahkan gitu loh. Oke. Kalau yang itu tadi kalau yang cowoknya ya, kalau si istri boleh nggak sih kalau pas hamil orgasme? Boleh, kan tadi Boleh. orgasme itu kan cirinya dia akan kontraksi kan, dari mulai otot-otot betis 0,7 detik sekali sampai ke kadang-kadang kontraksi di sini. Iya. Boleh. Hasil penelitian kan tadi dikatakan bahwa tidak akan terjadi keguguran ataupun apa kecuali yang kandungannya lemah. Oke. Siapa yang bisa menentukan lemah tidaknya? Dokter. Oke, Nanti soalnya dokter banyak akan yang takut, Dok. dokter akan nanya, kamu sering mules nggak? Enggak dok. Kamu sering ada perdarahan nggak? Enggak. Oke, kalau gitu kamu boleh hubungan seks. Oke. Saya USG dulu ya. Saya lihat ari-arinya. Ini ari-arinya juga di atas. Oke lah, silahkan. Oke. Makanya segera melakukan yang namanya pemeriksaan atau check up itu ke dokter ketika sudah ditentukan garis 2. Nanti dulu aja, takutnya nggak jadi. Sudah garis 2, lihat perkembangannya. Kan dokter akan memberikan cek laboratorium untuk darahnya. Kemudian kalau sudah ada buletannya, kan kamu juga pengen tahu buletannya itu berisi apa enggak, bladed ovum apa enggak. Kamu juga kan pengen tahu bahwa kondisinya tuh nggak ada yang macem-macem. Makanya pemeriksaan ke dokter tuh segera lakukan setelah terjadi adanya garis 2. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Dok. Biasanya itu kalau sudah hamil itu ada tuh tipe-tipe perempuan yang kalau pas hamil libidonya tinggi, tapi ada juga yang nol, nggak mau sama sekali. Nah, kenapa ada perbedaan itu, Dok? Libido itu sangat tergantung kepada kondisi tubuh kita. Emang ada kondisi hormonal, ada kondisi yang namanya psikologis. Ya. Orang yang ketika hamil itu bahagia, biasanya gairah seksnya tinggi. Tapi orang yang hamil, tapi dia, gara-gara hamil nih gue udah nggak bisa lagi nih terbang pramugari, udah ada kontrak, gue mesti batalin kontrak. Dia jadi sedih, jadi malas dia. Gara-gara kamu sih lakukan hubungan, gue jadi hamil, nggak mau pakai kondom sih tadinya. Kan aku kan masih kontrak nih mas. Jadi kayak gitu. Jadi Nyalahin ya. ada dua. Iya. Kehamilan ini disertai dengan rasa senang atau kehamilan ini dirasai dengan rasa yang tidak senang. Atau misalnya hamil, udah kerjaanku lagi banyak, lagi begitu di kantor, ya kan. Jadi aku mesti sambil begini, udah kebayang aja kan. Terus mana gara-gara misalnya dokter bilang aku harus pakai nggak bisa pakai hak tinggi, aku pakai itu sebentar. Aku ini kan marketing.
Kan dia nggak Iya, ini, iya, iya. artinya dia tidak menerima kehamilannya sepenuh hati. Oleh karena itu ketika hamil, alhamdulillah ya Tuhan, di sekian banyak orang yang nggak punya anak, jutaan orang, saya diberikan hamil. Oke, saya akan jaga dan ya sudah. Ya itu resiko saya sebagai seorang perempuan ya saya harus akan resign dulu ataupun misalnya saya harus mengurangi aktivitas. Tapi kalau dia terbuka dan ngomong kepada pimpinan perusahaannya atau ngomong kepada maskapainya misalnya, saya pas hamil Anda nggak boleh terbang, Anda di grounded dulu di sini, kan bisa ditukar-tukar. Iya, iya. Tapi kita jujur gitu loh. Iya. Oke. Nah ini kalau pas hubungan saat hamil itu tuh memperlancar persalinan nggak? Apalagi kalau udah trimester ketiga itu. Jadi gini, kalau saya akan menyuruh melakukan hubungan seks sesering mungkin kalau hamilnya lebih dari 40 minggu. Kenapa? Karena dengan hamil 40 minggu artinya kan harusnya udah melahir, kok nggak lahir-lahir, baru saya suruh. Tapi kalau sebelum-sebelumnya sih oke-oke aja, tidak mempengaruhi. Oke. Tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Jadi artinya mau trimester 3 dia hubungan seks terus-menerus juga nggak ada masalah. Tapi kalau 40 minggu, aduh Bu, udah tanggal lahirnya nih, kok belum juga suruh deh tengokin sama bapaknya. Nah, itu artinya dokter meminta induksi alami supaya dia pengen persalinan normal. Induksi alami supaya ditengokin bapaknya, keluarlah prostaglandin. Dan karena serviknya sudah mateng, maka ketika dia berhubungan seks dia akan membuka jalan lahir, membuka serviks, terjadilah proses persalinan. Tapi kalau belum waktunya, belum matang, ya nggak akan. Biarpun tiap trimester ketiga pun nggak akan terjadi. Dok, pernah dengar nggak kalau pas waktu trimester ketiga, terus habis itu ngeluarin sperma di dalam, itu waktu pas lahir bayinya tuh jadi putih-putih, itu dikirain tuh bekasnya sperma loh. Enggak lah, itulah sama bilang jangan pakai IUD, nanti kalau misalnya sampai hamil nanti bayinya lahir pakai anting tuh sama aja, begitu loh ceritanya. Padahal enggak lah, kalau dia sperma itu dikeluarkan pada trimester ketiga, dia akan diserap. Sperma itu otomatis akan diserap oleh vagina. Nggak jadi ini ya. Nggak jadi dia lahirnya nanti gampang botak atau Iya, misalnya rambutnya putih. Nggak ada, itu mitos. Oke. Nah itu jadi suami itu takut nyentuh istri karena takutnya tadi itu takut kenapa. Gini ya, justru hasil penelitian saya mesti kasih evidence base ya, bahwa suami yang sering menyentuh istrinya pada waktu hamil, mengantar istrinya ke dokter, menanyakan kondisinya kepada dokter, kemudian dia siap jaga, siap antar jaga, artinya kapanpun dia disiapkan. Itu biasanya si wanita merasa nyaman. Dan ketika pun proses persalinannya itu biasanya akan lebih lancar. Lebih lancar. Karena ada bondingnya kuat bondingnya kuat. Ya, jadi ayah bunda, tolong para suami-suami juga nih yang dengerin, tolong kamu itu jangan cuma bisa buatnya doang, tapi juga kamu mesti siap antar jaga, nemenin ke dokter kandungan. Dokter kandungan tuh akan menjelaskan, nanti Pak ciri-cirinya mau melahirkan atau ciri-cirinya harus segera ke rumah sakit. Udah rencana rumah sakitnya di mana? Ini. Jadi dan si wanita tuh kan dia merasa apa ya? Dia merasa dirinya itu I'm safe with him. Iya. Saya nyaman bersama dengan dia. Ini anak dia dan dia juga sangat memperhatikan, dan anaknya biasanya perkembangan psikologisnya akan baik. Lebih baik kan. Ingat loh, banyak sekali sekarang kan anak-anak yang ya ADHD lah. Iya. Itu karena psikologis ibunya juga mungkin agak depresi lah pada waktu pas hamil. Nanti ngefek ya Dok ya. melahirkan juga kadang-kadang baby blue syndrome lah, macam-macam karena kerja, karena dia itu masih kadang-kadang belum sepenuhnya menerima kehamilan. Makanya kehamilan harus direncanakan, didiskusikan berdua, direncanakan, didiskusikan dan dilakukan karena memang kedua-duanya menginginkan. Oke. Nah ini pertanyaan yang sering ditanyakan tapi malu untuk bertanya. Posisi melakukan saat hamil, ada posisi khusus nggak? Ingat,
dari Sidoarjo kan. Posisinya minak jinggo. Miring apa itu, Dok? enak, miring enak nungging monggo. Artinya Suka ketawa nih, Dok. artinya posisi miring ya supaya tidak, kalau digini kan posisi begini kan Kebencet. tertekan perutnya. kegencet. Kalau miring kan enggak. Oke. Sama dari belakang nungging Oke. itu boleh atau Oke. posisi duduk juga boleh. Posisi duduk Gitu. boleh. Apa ada posisi-posisi yang harus dihindari selain dari atas? Dari atas ke bawah posisi yang nggak boleh yang pakai mode-mode akrobatik yang sambil berdiri si laki-lakinya. Ingat loh, istrinya kan udah makin gemuk ya. Kadang-kadang jadi terjungkal atau posisi di atas kursi gitu kan, yang hal-hal yang seperti itu ya jangan gitu Oke. loh. Kalau si cewek yang di atas aman. Si cewek yang di atas aman dan kita juga melihat juga kondisi si suami. Kalau istrinya lagi hamil besar kan jadi tambah juga berat juga kan gitu loh. Tapi pada prinsipnya sih aman. Tapi ingat, posisi di atas itu mulut rahim juga langsung nyentuh. Tersentuh oleh Mr. P-nya ya. Sepanjang dia itu tidak ada masalah di dalam kehamilannya seperti perdarahan, ari-arinya letaknya normal, kemudian juga dia itu juga tidak ada keputihan, silahkan posisi di atas. Tapi yang paling aman dua itu miring dan nungging. Nungging. Oke, miring dan nungging. Oke. Tuh langsung ketawa tuh, Dok ya. Soalnya tabu, Dok. Mau tanya kemana? Nah, makanya ini ya kita ngobrol sama Dokter Boyke ya. Oke, nah tadi kalau ngomong posisinya, ada waktu tertentu nggak? Apakah harus pagi hari sama malam hari? Ada perbedaan, kan katanya hormonnya beda tuh gitu. Jadi hubungan seks itu, apalagi kalau sedang wanita hamil, tunggu moodnya dia juga. Ya kadang-kadang kan aku kan udah kerja, lagi hamil ini, gimana kalau kita lebih malam, aku minum susu dulu, ya silahkan gitu. Jadi cari yang kedua-duanya nyaman. Ya, karena kita juga tidak memaksa seorang wanita yang hamil itu untuk melayani, padahal dia juga udah kerja, dia hamil juga, kasihan juga gitu loh. Nah disinilah peran seorang suami ya, dia harus mengerti banget ya kondisi istrinya. Oke, pada beberapa pria-pria yang libidonya lagi tinggi ya, kadang-kadang Anda boleh combine dengan melakukan onani. Misalnya, aduh kasihan juga ya istri saya, udahlah saya onani aja. Tapi melakukan onaninya itu karena ada tujuan. Istrinya memang betul-betul lagi capek dan kondisi kandungannya misalnya juga nggak bagus, boleh. Itu masih dalam batas kewajaran. Oke, berarti harus disesuaikan lah Yes. ya, Oke. Nah tadi udah kita ngobrol masalah tentang kehamilan ya, Dok ya. Nah ini setelah melahirkan gitu, karena setelah melahirkan tuh challenge-nya juga sama challenging-nya gitu ya, setelah nggak hanya pas hamil aja. Nah kalau setelah melahirkan tuh kan perubahan fisik tuh di luar kan terlihat ya, Dok ya. Biasanya kan udah habis melahirkan kan masih agak gemuk gitu ya, terus apalagi waktu masih nyusuin gitu. Nah ada perubahan selain perubahan di dalam tuh ada nggak sih, Dok? Ya, makanya kalau pasien ya misalnya itu, ya saya selalu mengatakan bahwa proteinnya mesti bagus. Ya kebetulan sih aku punya produk yang albumia itu namanya ya, untuk karena itu protein yang dari ikan gabus. Tapi aku sih bukan itu. Anda kalau mau makan proteinnya ditinggiin. Proteinnya. Tapi kadang-kadang ibu, aduh disuruh makan ikan gabus kok kayaknya aku habis melahirkan aku nggak suka ikan. Makanya aku bikin yang dalam bentuk kapsul gitu. Ya itu sih, ini sih just untuk mengetahui ya bahwa aku juga sampai berpikir sama seperti itu gitu loh ya. Karena kan kita pengen cepet juga bekas sesarnya cepat sembuh, bekas melahirkannya, menyusuinya kualitasnya bagus kan, kuncinya kan di protein. Ya, nah perubahan hormonnya cepat karena setelah itu kita nggak bisa melarang lagi suami kalau udah 6 minggu ya. Di dalam agama Islam pun kan masa yang namanya menunggu ya, menunggu itu adalah 42 hari ya, 6 minggu ya. Dia postpartum berarti 40 hari. Nah itu yang bisa mempercepat itu adalah protein. Anda boleh makan ayam, Anda boleh makan ikan ya, protein yang langsung bisa
percepat proses perbaikan daripada seluruh tubuh, termasuk juga vaginanya kembali mengecil dan sebagainya di situ. Oke, sip. Nah, kapan waktu ideal boleh berhubungan lagi? Apakah setelah masa nifas itu setelah 40 hari langsung gas aja boleh? Boleh. Karena setelah kalau kita perhatikan ya, terjadi dulu namanya lochia rubra yang merah. Apa itu, Dok? Lochia itu adalah cairan nifas. Oke. Ya, yang berkemerahan kan nggak boleh itu. Iya. Nah, udah gitu lama-lama menjadi lochia yang namanya putih ya, sudah sanguinea, kemudian juga nah ketika lochia itu sudah mulai berkurang warnanya, hanya tinggal sedikit, itu sudah boleh. Oh, itu udah boleh. Dan biasanya itu akan berlangsung kurang lebih 6 minggu atau 42 hari. Jadi hitung aja melahirkan tanggal berapa, tambahkan 40 hari atau 42 hari. Normal sesar sama, Dok? Sama. Kalau sesar, kecuali kalau lukanya. Makanya saya kan suka mengatakan, ayo pakai protein. Ya kalau kita kan ada dikasih biasanya dalam bentuk kapsul albumia 3x1 misalnya. Itu untuk cepat, itu cepat banget. Keringnya lukanya. Ya. Nah, kalau dia itu sudah kering, silahkan 40 hari. Tapi kalau misalnya kan aku habis sesar masih sakit, giniin aja, apalagi nanti kalau ditekan, ya sudah tunggu 2 kali 40 hari. 3 bulan ya, 2 kali 40 hari, 84 hari ya. Nah, kalau pas waktu masa nunggu itu, jadi si istri kan belum pulih ya, Dok ya, makanya harus nunggu 40. Nah, gimana suaminya, Dok? Suami, apa yang harus dilakukan suami selama masa menunggu gitu? Jadi harus komunikasinya seperti apa? Jangan berpikir bahwa suami-suami itu nanti kalau nggak dikeluarkan bisa jadi kulang-kaling, enggak juga gitu loh. Ya, artinya para suami itu juga bisa menahan. Ya, jadi seks itu kan energi. Dia bisa ditahan, ya kan, banyak juga pasien-pasien saya yang istrinya cancer, istrinya ini. Nah, salah satu caranya adalah mengeluarkan dengan cara lain. Yang penting kan nggak masuk. Sekali lagi, yang penting kan yang lagi luka kan vagina, yang lagi luka kan perut. Kalau yang lainnya kan boleh. Mulut boleh. Dokter, saya kan nggak boleh di dalam agama nanti melalui mulut. Kasih ayatnya. Boleh. Yang nggak boleh itu di dalam agama Islam sebagai Muslim hanya 2. Hubungan seks saat haid, termasuk saat nifas, dan hubungan seks melalui anus. Jadi kalau pakai mulut boleh. Kebetulan payudaranya besar, kan bagus. Pas nyusuin bagus ya. Dijepit di antara payudara punya suami juga boleh. Langsung senyum semua nih. Tangan juga boleh. Artinya Tuhan itu membuat manusia itu berpikir, berkreatif di dalam hubungan. Supaya suami itu juga tetap bisa merasakan kasih sayang istrinya. Ingat loh, seks itu tujuannya adalah kasih sayang suami dan istri. Even dia itu sudah punya anak, even dia itu sedang dalam proses penyembuhan pasca melahirkan. Nah tuh ya, langsung catat itu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi, Dok. Waktu udah melahirkan itu kok kayaknya rasanya itu hilang gitu, nggak kayak dulu lagi gitu. Apa yang harus kita lakukan nih, Dok? Chemistry-nya hilang gitu, kayak nggak greget lagi gitu. Jadi gini, ketika secara alami ya, dia kan akan menyusui. Apalagi kita menganjurkan, tolong nih ibu-ibu ya, ayah bunda kasih tahu bunda-bunda nih, suruh menyusui 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif. Sekali lagi, biar kondisi ASINya bagus, saya selalu memberikan juga protein itu yang tadi. Protein untuk tadi itu karena saya takut juga anak-anak itu otaknya lagi tumbuh kan. Bayi-bayi yang namanya albumia tadi yang saya katakan. Dan biasanya kalau kita berikan itu, air susunya akan banyak. Kemudian pertumbuhan si anak juga cepat, ya. Apalagi kalau dia itu juga menikmati proses menjadi ibunya, gitu loh, ya. Nah, jadi tadi kan yang ditanyakan adalah nggak ada rasanya. Pada saat itu apa yang terjadi? Prolaktin tuh naik.
Itu hormon susu. Prolaktin naik, dia akan menekan estrogen. Jadi gairahnya nggak ada. Aduh, saya tuh malah nggak ada gara-gara menyusukan 6 bulan ini. Bisa kita bantu. Bantunya pakai apa? Bantunya adalah karena dia prolaktinnya tinggi, agak kering, dengan minyak zaitun. Dioleskan di situ, ataupun yang namanya gel. Silahkan, nggak masalah. Dok kan lagi menyusui, nggak masalah. Ingat loh, 6 bulan menyusui itu akan tetap kering. Dan kalau bisa, tapi saya nggak mau lah pakai begitu. Kalau bisa, ikut KB. Setelah melahirkan 40 hari langsung. Boleh mau pakai pil yang untuk menyusui kan ada, ya. Pil busui ada. Mau pakai yang paling gampang, kalau saya sih dulu isi pakai spiral. Karena kan kita takut baru juga anaknya gini udah hamil lagi. Yang namanya kehamilan menumbung, jangan. Ya, jadi tetap melakukan hubungan seks setelah 40 hari sampai 6 bulan is okay. Ya. Nah, kapan boleh menguruskan badan? Iya. Nah, kan pasti pertanyaannya itu. Banyak. Dok, saya udah pengen ngurusin udah nggak tahan. Tunggu 6 bulan. Nanti kamu boleh mulai menguruskan badan. Jangan dulu. Karena apa? Setelah 6 bulan itu kan sudah bisa masuk yang namanya makanan tambahan. Ya, makanan penambah ASI. Atau sebelumnya juga boleh. Ketika kok air susunya udah mulai kering, apalagi orang-orang yang udah kerja kan, kadang-kadang udah mulai kerja, udah cutinya habis, meskipun air susunya ditaruh di kulkas gitu-gitu, tetap udah mulai berkurang. Tambahkan, udah boleh ditambahkan makanan penambah ASI. Selain menyusui, karena banyak sekali orang-orang hanya ikut ASI aja, anaknya jadi kurus gitu loh. Tambahin dong, saya bilang kan udah ada makanan penambah ASI. Gitu. Dok, tadi dokter kan bilang, emang berarti benar ya kalau pas nyusuin area kewanitaan itu jadi lebih kering? Yes. Bener ya memang ya. Nah, jadi susah terangsang. Selain menjadi susah terangsang, keringnya itu kan karena kering pengaruh hormonnya itu ya. Estrogen kan membasahi kulit kan, ya, membuat kulit menjadi lembab. Ya kan? Nah, kalau aku sih biasa kan, aku kan punya produk-produk yang seperti itu. Ya aku kasih pelembab di situ, misalnya selangit atau apa untuk melembabkan daerah situ. Atau nggak usah pakai itu, pakai minyak zaitun aja, Bu. Pakai minyak zaitun ya. Gampang, minyak kelapa yang virgin coconut oil. Itu juga beli satu gitu untuk di daerah situ. Kalau minyak zaitun selain untuk payudara, ya untuk ininya juga apa? Di perut ya? Di sekitar perut gitu. Berarti boleh diolesin di bagian bawah dong? Boleh. Boleh ya. Oke, baru tahu nih. Nah, kalau mamanya pas waktu susah terangsang nih, Dok, apa harus foreplay-nya lebih lama atau gimana? Pertama, sadari bahwa Anda itu susah terangsang memang alami, karena memang dengan alami, proses Tuhan itu ingin menciptakan Anda lebih konsentrasi kepada bayi agar bayi bisa mendapat susu ASI yang maksimal sampai usia 6 bulan. Nah, kalau sudah terangsang apa? Foreplay-nya memang harus lebih lama. Jadi suami udah nggak bisa main lagi yang titik-titiknya ini. Udah melahirkan udah kadang-kadang beda. Udah beda. Lebih banyak kepada bonding. Memeluk, menginikan, sampai dia tuh akhirnya merasa senang, bayinya bobo, dilepaskan, langsung melakukan hubungan seks. Itu bisa seperti itu. Karena kalau diajak langsung, ayo taruh, aku udah kepengen. Si ibu tuh merasa diputuskan hubungannya sama si bayinya itu. Aku kan lagi nyusuin, jadi malah berantem. Jadi biar aja peluk, kita sambil nyusuin kan, dia kan nyusuin, kita peluk dia sambil dia ngeliatin nyusuin, terus pelan-pelan kan bayinya tidur, taruh, terus langsung kita yang melanjutkan diciumnya dia, terus dirangsang gitu, langsung hubungan seksnya terjadi. Jadi jangan nunggu waktu nanti malam deh, nanti aku melakukan, jangan. Pada saat ada kesempatan lakukan itu. Bonding dulu. Sebenarnya si istri juga pengen dibegitukan gitu loh. Pengen, bukan hanya karena ketika pada waktu itu kadang-kadang si istri itu atau si ibu itu akan berpikir bahwa lo tuh nggak mikirin ya, gue tuh lagi punya anak, lagi nyusuin, lo masih juga gitu loh. Tahan dikit nape gitu kan. Kepikirannya isi ibu gitu. Padahal kalau dia pintar, si laki-lakinya tuh dia akan memeluk, ngusap ini bayinya. Udah ya Ma, tuh bayinya udah tidur, giliran aku dong gitu. Bercanda-bercanda gitu. Jadi si istrinya juga seneng gitu loh. Tuh, tips tuh dari Dr. Boyke nih buat para suami nih. Karena itu yang jarang dilakukan, Dok, gitu.
Oke. Nah, Dok, tadi dokter bilang tuh kan kalau setelah melahirkan itu ada titik-titik terangsang tuh yang berbeda tuh. Iya. Memang pasti beda gitu setelah. Secara umum kan ya kayak misalnya kalau pada wanita ya, misalnya kelopak bagian bawah, kelopak mata, kemudian telinga, leher, kemudian putih. Pada waktu kehamilan kadang-kadang berubah. Yang tadinya ini menjadi pindah menjadi misalnya ke leher bagian samping. Oke. Kadang-kadang itu memang terjadi karena kan Oke. perubahan hormon Hormon juga. itu. Apalagi di daerah ini kan di daerah payudara kan dia udah merasa bahwa ini kan untuk bayi gitu. Iya. Kadang-kadang daerah itu yang biasanya sensitif oleh si suami kadang-kadang juga berubah kadang-kadang ya Iya. nggak semuanya juga. Kemudian dia pindah ke pusat atau pindah ke bagian bawahnya, bahkan di bawahnya payudara Iya. ya kan. Kadang-kadang pindahnya di bahu ya kan. Kadang-kadang malah beberapa di balik lutut dan sebagainya. di balik lutut? Nggak apa-apa. Itu adalah bagian-bagian daripada titik-titik erogen yang bisa disentuh, yang bisa membuat wanita yang habis melahirkan pun merasakan ada tambahan-tambahan titik. Oh ternyata ada di eksplornya ada titik-titik yang baru loh yang bisa membuat seorang wanita itu terangsang. Oke, berarti malah sebenarnya kalau habis melahirkan itu malah jadi kayak challenging baru nih ya, jadi hubungan baru Yes. ya. Ingat, selain bahwa Anda sudah bertambah anggota keluarga, Anda juga merasakan ada perubahan-perubahan pada tubuh, beberapa menjadi payudaranya lebih besar dan berapa, tapi juga titik-titik erogennya bisa bertambah karena eksplorasinya menjadi lebih banyak. Oke, nah biasanya benar nggak sih Dok? Ini kan saya tanya dokter nih sebagai cowok POG. gitu ya, sebagai cowoknya Dok. Oh, cowoknya. Oke, benar nggak sih kalau setelah melahirkan itu si cowok-cowok itu malah akhirnya nggak terlalu bergairah ke istri? Karena kenapa tidak bergairah? Karena istrinya juga lebih sering menolak. Menolak karena proses alami yang tadi yang prolaktinnya tinggi menjadi kering. Dia merasa tidak nyaman karena Ditolak gitu ya? ditolak satu. Kemudian juga si istri tidak nyaman karena dia merasa hubungan dengan si babynya kayak direbut, Kayak direbut. gitu. Oke, Nah, iya. cara yang paling baik adalah istri harus selalu berpikir saya masih punya pasangan. Bayi saya ada 2. Satu anak saya, satu suami saya. Jangan terlampau terfokus kepada si bayi saja. Ada satu lagi yang butuh perhatian. Banyak loh. Iya. Jadi sering istri-istri nyalahin yang- soalnya, Dok. Istri-istrinya yang mak nggak dibikinin minum. Nggak tahu aku lagi sibuk. Kenapa sih nggak bisa bikin sendiri? Aku Iya, lagi iya, ngurus anak kamu juga. Nah, Iya. kan ngomongnya kayak Iya, gitu. iya, iya. Sementara si laki-laki tuh merasa kok gue disisihin ya sekarang gitu loh. Iya, iya. Jadi janganlah. Artinya tetap ya perhatiannya. Tuh egois emang laki-laki tuh pengennya terperhatiin. Bukan egois. Tapi it is karena laki-laki juga dia dulu pernah menjadi anak kan. Iya. Dan dia diperhatikan oleh ibunya. Ketika dia menikah juga perhatian-perhatian dari sisi makanya jadi perempuan tuh susah. Udah cuma jadi ibu dari anak-anaknya, jadi sahabat, jadi juga dia ibu Jadi kepada ibu suaminya. suaminya. Oke, Gitu. Dan tetap perhatian itu masih Berarti tetap. bener ya memang ya, suami itu tetap selalu jadi anak besarnya si istri ya. Iya, tetap anak tunggal yang Anak tunggal. tetap manja Iya, yang masih iya. tetap itu. Ya, berarti dia tidak ini dong, bukan tidak berkaitan dengan kemacoan kejantanan tidak, tapi berkaitan dengan attention. Berkaitan dengan apa ya? Nurture ya, artinya alam. Memang sih anak laki-laki tuh dari mana-mana juga pasti deket sama ibu lah. Iya. Dari zaman-zaman dulunya juga ya kan. Jadi ketika dia punya anak, yang si ibunya ini, si istrinya itu punya anak, dia jangan sampai terlalaikan. Itu adalah salah satu kunci juga keharmonisan. Oke. Ya, jadi tetap dijaga tuh ya. Yes. Oke, nah bener nggak sih setelah melahirkan area wanita tuh berbeda rasanya? Enggak lah, rasanya sama aja. Nah, cuma makanya ya kalau kita kan ada ya namanya family love itu untuk mengencangkan otot vagina tuh ada. Kan suka bilang, "Dok, udah nggak enak nih, Dok." Iya. Ya udah, kita bikin. Ya jadi saya juga selalu ya kayak gini ini saya selalu pikirin gitu loh. Yang mitos-mitos yang ada nih Iya, bagus juga nih iya. Tika ngasih tahu ke saya. Jadi selalu saya pikirin gimana caranya ya si ibu itu supaya cepat pulih Iya. gitu loh. Supaya cepat dia ini juga beberapa laki-laki memang merasakan perbedaan itu. Saya tanyakan juga pada beberapa orang yang habis melahirkan. Karena apa ya? Karena lewat kepala. Oke. Kepala kan lewat. Iya. Iya, mau bohong, mau kita mengatakan bahwa si perempuan saya udah kegel, saya tetap aja. Dan kamu tahu nggak
yang namanya setelah dilewati kepala itu ruge. Ruge itu gerigi-gerigi. Kan Miss V itu kan dinding-dindingnya bergerigi. Itu hilang. Oh. Makanya saya kalau udah pada waktu habis melahirkan tuh saya suka, Bu, saya bikinin gerigi-gerigi baru ya, kan Ibu udah melahirkan. Kita kayak bukan sedikit disayat lah, sedikit digituin supaya timbul penyembuhan, akhirnya juga menjadi agak geradakan dikit gitu di daerah situnya. Karena itu yang membuat si suami tuh nikmat. Jadi memang ada perubahan. Makanya saya selalu mengatakan, ayo kalau udah melahirkan buru-buru di HIFU. Ya, kalau saya di klinik Pak Sutri juga selalu melakukan begitu agar supaya tetap itunya bagus lagi, gitu loh. Aku langsung sampai melongo loh, bergerigi, gitu ya. Bergerigi, lihat deh anatominya. Namanya dalam anatomi kedokteran itu disebut sebagai rugae vagina. Rugae itu gerigi-gerigi yang menambah kenyamanan si suami ketika dia berhubungan tuh nggak licin aja, tapi ada grek gitu loh. Nah kalau itu kan yang istilahnya apa? Apa kalau di jalan tuh yang namanya tuh gerenjelan itu polisi tidur. Oke. Nah dok, tadi kan kalau lewat si kepala bayi, kalau sesar kan nggak ngelewat tuh. Nggak ngelewatin. Beda, makanya orang itu kan dulu kecenderungan sesar juga adalah untuk itu. Karena tetapi untuk itu. sebenarnya kalaupun dia disesar, tapi kan tetap saja terjadi pelebaran juga. Meskipun tidak dilewati kepala bayi, kan tetap juga karena kan pada hamil yang sudah mulai menua ya, hampir mendekati 40 minggu kan tetap aja kepala itu kan ada di bawah, sudah mulai menjundul-jundul juga. Gitu. Ada, cuman tidak bukan separah ya, artinya sepengaruh yang melahirkan dari bawah. Oke. Berarti apa yang perempuan bisa lakukan nih dok selain HIFU tadi? Apa bisa nggak senam Kegel gitu? Oh iya, itu ya. Nah inilah yang saya sekarang kadang bingung ya, zaman sekarang kok jarang banget ya ibu-ibu. Kalau zaman dulu kan waktu saya masih jadi dokter kandungan, sekarang saya udah menjadi seksolog ya. Dulu itu saya selalu tuh 3 bulan bidan saya selalu, ayo latihan senam Kegel, jepit tahan yang begini, kemudian yang itu untuk mengencangkan. Sekarang tuh udah nggak ada. Udah jarang ya dok? Udah jarang ibu-ibu habis melahirkan tuh udah langsung pulang, terus udah nggak kontrol lagi ke dokter juga baru ini. Padahal kalau di sana kalau kita 2 minggu 4 minggu sekalian pemeriksaan nifas, sekalian senam Kegel gitu loh. Makanya saya nggak tahu juga kenapa apa mereka sekarang bisa mengikuti dari video YouTube ataupun dari di dekat rumahnya ada yang kayak begitu. Tapi saya lihat ya kalau saya mengadakan ibu-ibu yang habis melahirkan, saya kan ada RSIA juga Pak Sutri Bogor ya, di Jalan Merak itu, di Jalan Merak di Bogor itu, saya selalu mengatakan, ibu-ibu tolong ya Bu ya, nanti kalau habis melahirkan mau sesar mau apa, ikut senam ya, ikut senam Kegel, ikut senam pemulihan Miss V, ikut senam biar tetap daerah itu. Jarang mereka. Ya, akhirnya sempat senamnya karena pesertanya cuma sedikit kan, akhirnya jadi nggak lanjut ya gitu loh. Lagi kadang-kadang ya juga senam itu kan mereka kalau misalnya sekarang mohon maaf nih ya, bukan saya membandingkan. Kalau BPJS kan tidak menanggung kan, kalau senam kayak gitu kan harus mereka ini sendiri. Nah sementara kan kadang-kadang si ibu-ibunya tuh udah gitu mesti bayar, ya iyalah mesti bayar kan, dia juga mesti bayar instrukturnya, mesti bayar apanya, meskipun nggak mahal ya kadang-kadang. Lagi pula aku udah sibuk dengan anak, nah padahal itu penting sekali dalam menjaga agar supaya Miss V-nya tuh tetap oke sampai usia tua. Nah kita kan pingin tuh kalau udah melahirin tuh tetap rapet gitu ya dok ya. Terus si suami, apakah memang ada suami tuh terasa ini kalau semakin punya anak banyak semakin gak rapet. Terus kita harus gimana gitu? Itu benar, sebagai perempuan. Anak batasin aja, jangan banyak-banyak. Ya. Bukan hanya itu aja. Ketika balon itu melendung, kempes lagi, ininya juga nggak bagus lagi gitu loh. Dan buat suami itu juga kadang-kadang merasa kurang bagus. Nah, bagaimana supaya rapat lagi? Ya itu tadi senam Kegel. Sebaiknya setiap habis melahirkan ikut senam Kegel. Tapi kan saya sesar atau tidak sesar tetap ikut. Tetap harus ya. Supaya apa? Supaya nanti lukanya gimana? Kan ini kan senam Kegelnya juga lukanya udah kering dulu, makanya dipercepat lukanya itu, pengeringan luka itu yang dengan albumia tadi ya. Sehingga kalau udah cepat dia kering, dia bisa melakukan senam Kegel dan kembali rapat seperti biasa.
Oke. Seperti sedia kala. Ya. Oke. Orang kan selalu, saya pengen seperti sedia kala. iya. Ya, meskipun saya udah punya anak. Oke, kita kan Iya. kan dokter Harapan kan ya, harapannya gitu ya, wanita Dok. dan saya juga yakin mereka juga kalau ke saya tuh yang ngomongnya kayak gitu sama gitu loh. Saya pengen kayak dulu, ya oke. Saya pengen saya dikurusin kayak dulu. Saya pengen mukanya kinclong kayak dulu, misalnya gitu. Ya oke. Kita ini para dokter ini tentu mengikuti kemauan, ya kemauan daripada ini. Karena buat dia itu penting ya sudah. Tapi kalau sampai bilang saya nggak mau nyusui, dok. Saya nggak tahu ini itu salah. Justru kalau kamu nggak menyusui kamu kena kanker nanti. Nah, jadi tapi kita juga nggak bisa kalau misalnya ibu saya tolong dok dikasih obat, kan ada obat untuk menekan air susu ibu. Saya pengen payudara saya tetap bagus, tidak bisa. Nomor 1 anak. ASI itu adalah makanan terbaik untuk anak ibu. Air susu sapi bagus untuk anak sapi. Oke, iya. Jadi kan kalau saya itu kan aneh-aneh Anakmu juga bukan tuh. anak sapi Iya, ya. kamu anak manusia. Pengen nggak anaknya? Ibunya cantik tapi anaknya bego. Kayak sapi gitu kan, nggak mau kan? Iya. Oke, nah seru banget ya. Nah ini sekarang aku biar lebih seru lagi, aku punya games dok. Oke. Kita ada games mitos atau fakta Ya. gitu. Jadi dokter Nanti jelasin ya, kenapa mitos, kenapa kenapa fakta gitu. Oke, pertanyaan pertama nih, seks setelah punya anak lebih ke kewajiban daripada kesenangan? Tetap harus bisa kesenangan. Itu mitos. Setelah punya anak itu justru harusnya menjadi lebih senang berhubungan seks. Karena laki-laki terbukti dia jantan, dia bisa menghamili. Kedua, setelah punya anak itu justru seksnya bisa menjadi lebih menjadi selain lebih menyenangkan juga adalah lebih berkualitas karena titik-titik erogennya sudah bertambah lagi kan di titik-titik mananya. Jadi itu adalah mitos bahwa itu hanya kewajiban. Kewajiban itu hanya karena kamu merasakan kamu lebih cinta kepada anakmu daripada kepada suami. Tapi kalau kamu sama-sama mencintai, bunda mencintai suami dan anak, maka itu adalah kesenangan. Kesenangan membesarkan anak, kesenangan memuaskan suami. Oke, ingat mitos itu ya, harus kesenangan diutamakan. Oke, nah mitos atau fakta, setelah melahirkan wanita jadi lebih longgar selamanya? Longgar kalau nggak dilakukan senam Kegel. Jadi longgar selamanya itu fakta. Ya kalau dia tidak ada upaya-upaya membiarkan aja. Ya udahlah, memang udah longgar. Emang dari dulunya juga aku ngelahirin 3 anak dari bawah semua tanpa ada usaha. Kan ada usaha. Kita bisa HIFU, kita bisa senam Kegel, kita bisa vaginoplasti, kita bisa melakukan upaya-upaya yang sederhana aja, misalnya selain itu senam itu jepitan begitu aja. Kalau mau kencing misalnya ke kamar mandi dibagi 4 kencingnya. Dibagi 4. Itu ya, kencing dulu tahan tuh ke 4 6 jupan landu kencing lagi. Tahan lagi tuh dibagi 4. Nah, itu otomatis otot-ototnya akan kembali mengecil. Itu namanya senam Kegel. Tapi yang senam Kegel yang paling sederhana. Senam Kegel yang lain ada yang begini, ada yang dinaikin ke kakinya kayak ke atas seperti itu, ada yang seperti sit up juga ya. Ada beberapa cara. Tapi kalau ibu yang paling gampang lah, kita kan kencing pasti tiap hari. Laki-laki juga ada senam Kegelnya sama. Laki-laki kalau dia juga melakukan begitu, dia bisa untuk mengatur ejakulasi sehingga dia tidak ejakulasi dini. Cuman laki-laki hasil penelitian menunjukkan harus sekitar 3 atau 4 bulan baru kerasa gitu. Jadi kalau kencing juga segitu. Enggak tahan. Tuh keluarin lagi, tahan lagi. Dok, apa enggak nanti ke prostatnya gede? Enggak ada kaitan Kegel sama prostat. Enggak ada kaitan. Karena mereka takut. Dok, apa nanti enggak kencing batu? Itu mitos, semua mitos udah deh. Itu kan udah ada penelitian, udah ahli-ahli di barat pun mengakui. Masa kita tidak mau melakukan hal yang sederhana buat seorang pria maupun seorang wanita. Buat pria bisa mengendalikan ejakulasi dini, buat wanita bisa menyempitkan otot-otot misfinya. Oke, selanjutnya dokter, mitos atau fakta, cara jalan perempuan beda yang udah punya anak sama yang sudah punya anak? Enggak juga lah, maksudnya tuh mau punya anak sampai dengan yang nggak punya anak, kita nggak akan bisa bedain. Nggak bisa bedain kecuali dokter
naik ke kursi kerajaan dan dokter lihat, oh ini udah punya anak karena sudah robek atau sudah apa, nggak bisa dibedain. Nggak bisa dibedain ya. Apalagi kan banyak sekarang anak-anak istri-istri yang masih nge-gym, yang masih lari, atlet-atlet yang masih itu perutnya juga kempes itu ya, pada anaknya 2 masih. Apalagi sekarang mereka bisa juga perutnya itu kan waktu itu setelah lahir itu kan juga ada yang dengan olahraganya itu pakai dulu tuh dibebat gitu, kalau zaman dulu tuh dipakai stagen. Kan kecilan. Iya. Oke. Jadi nggak membedakan. Itu adalah mitos. Oke, selanjutnya dokter, mitos atau fakta menyusui bikin gairah seks turun drastis? Itu adalah fakta, ya. Tapi gairah seks yang turun itu bisa dikembalikan perlahan-lahan. Pertama, gunakan gel kalau terasa kering. Kering itu bukan karena kamunya nggak mau, karena memang proses daripada estrogen yang turun akibat tertekan hormon prolaktin. Yang kedua, bonding tadi, ya. Jadikanlah wanita itu untuk hubungan seks sesuatu yang nyaman, ya, sehingga dia itu merasa bahwa seks ini bukan semata-mata merebut perhatian dia kepada si bayi, tetapi merasa bahwa oh ini suamiku pun ikut berperan serta dalam memberikan kenyamanan kepada aku dan anak. Oke, selanjutnya dokter, mitos atau fakta foreplay lebih lama bisa bantu istri nyaman setelah melahirkan? Itu adalah fakta. Sangat fakta. Harus foreplay ya. Jadi kita itu, tolong ayah bunda, kita itu bukan keturunan ayam ya, yang kalau mau hubungan seks selesai, atau keturunan kucing. Kita itu keturunan manusia, dan manusia itu diajarkan oleh Tuhan juga bahwa manusia itu mempunyai titik-titik erogen, ya, titik-titik yang pekarangsang. Ya, bahkan di dalam Muslim pun kalau Anda bukunya nggak masuk ke Indonesia, jadi ada buku seks yang diciptakan oleh orang Muslim, namanya Syekh Muhammad Najrawi. Itu dia menciptakan The Perfume Garden, taman-taman yang wangi, bahwa perempuan-perempuan itu kalau mau kamu melakukan hubungan seks, perlakukanlah seperti engkau mengupas buah mangga. Caranya adalah kamu ciumi dulu, foreplay loh tuh. Kamu ciumi dulu wangi mangganya, sehingga kamu bisa merasakan nanti, oh seperti ini nikmatnya. Lalu kamu sentuh permukaan buah mangga itu, karena kan orang zaman dulu tuh kan sopan, banyak apa puitis-puitisnya. Kamu rasakan kulit mangganya halus atau tidak, katanya. Dan ketika kamu sudah melakukan halus, kamu kupas perlahan-lahan dan kamu jilat-jilat mangganya. Itu adalah foreplay. Baru kamu akan merasakan nikmatnya mangga itu. Jadi foreplay pun dari dulu sudah diajarkan. Cuman kita aja kadang-kadang orang-orang Indonesia, apalagi yang mereka yang sibuk-sibuk, menganggap seks itu hanya prokreasi untuk dapat keturunan. Ya udah, pokoknya yang penting gue punya anak. No. Rekreasi dan ekspresi cinta paling tinggi harus menjadi bahan yang utama, apalagi kalau kamu sudah menikah dan sudah punya anak. Oke? Apa itu termasuk ngoles-ngolesin mangga ke bawah? Itu udah boleh. Boleh ya? Kalau misalnya beberapa bergantung jadi kreativitasnya terserah. Misalnya saya tuh seneng dok, suami saya tuh pintar, gitu. Bukan. Dia taruh misalnya madu di daerah puting susunya si wanita, dia juga bisa, atau menjilati di daerah di situnya juga dikasih buah-buahan anggur kecil ditaruh di situ. Taruh di mana dok? Di sekitar vagina, nggak apa-apa. Itu adalah bagian daripada alat bantu seksual. Jadi seks itu seperti Tuhan bilang, manusia itu diciptakan dengan kreativitas. Seks yang berkreativitas akan menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Berkreasilah gitu ya dok ya. Jangan cuman udah gitu-gitu aja ya kita sekarang ya Tika, orang nikah sekian tahun, gayanya begitu-begitu aja, bosen. Sama aja, meskipun dia tuh enak bikin sayur asem, tapi kalau dikasih sayur asem terus menerus, hari ke-8 pasti udah muntah. Nanti jangan ada variasi. Makanya perempuan tuh harus bisa mengatakan, "Pah,
malam ini mau gaya apa? Aku yang di atas apa kamu dari belakang? Oke. Itu adalah Jangan malu ya dok ya, nggak boleh malu ya. Gimana mau malu, udah ijab kabul, udah punya anak masih malu-malu ngomong sama itu, ora elo, isin, nggak ada itu. Itu adalah kenikmatan kamu di dunia, itu Tuhan ciptakan namanya seks. Ya, melebihi kenikmatan yang lain. Kamu kalau punya dibeliin mobil, dibeliin rumah, yang keluar cuman hormon satu. Hormon kenikmatan hanya hormon oksitosin. Tapi kalau seks kamu dapat ke hormon endorfin, hilangnya rasa nyeri, pegel-pegel sakit. Hormon oksitosinnya itu, kemudian hormon yang namanya serotonin yang membuat relaks, dan juga hormon dopamin yang kamu membuat begitu bergairah. Tuh, cuman ada di mana? Di seks. Jadi percuma kalau kamu kaya, kalau kamu bisa beliin istri apapun, tapi kamu nggak kasih seks sama dia. Kasihan deh lo. Oke, berarti nanti harus langsung bertanya nih ya. Kamu maunya kayak gimana? Mau rasa apa? Itu ya oke lah ya. Oke lah. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok. Mitos atau fakta setelah sesar hubungan bisa langsung gas karena area bawah nggak terlewati bayi? Tolong, luka sesar itu perlu kering dulu. Ya, jadi artinya tetap nunggu 40 hari, 42 hari. Kita juga menghormati nilai-nilai agama. Tetap dikatakan nifas itu 40 hari. Dia nggak dilewati bayi, tetap ada lohia rubra, ya, lohia sanguinata, artinya darah putih, darah merah, darah putih. Itu harus tetap dilewati. Tetap 40 hari dan percepat. Pakai protein. Kalau dari ikan, dari ayam, supaya peluka cepat kering. Atau enggak, ya tadi pakai albumia aja dari Wish ya. Saya produknya Wish. Kamu bisa dapat jualan di mana-mana di toko-toko yang orange, kayak toko hijau, kayak apa. Karena bukan apa-apa. Dokter mengatakan ini karena banyak sekali yang takut untuk melakukan pertama karena ininya belum kering gitu loh. Dan kalau kamu minum itu juga, ketika menyusui air susunya akan banyak. Percaya deh, anaknya pinter. Oke, nah yuk langsung check out. Oke dokter, selanjutnya nih, mitos atau fakta pelumas alami hilang setelah melahirkan? Tidak. Pelumas alami kalau dia terangsang, maka itu pinter-pinternya laki-laki. Ketika bonding, kita ciumin itu otomatis basah lagi tuh yang tadinya kering. Karena estrogennya biarpun sudah sedikit dibantu. Ya, nah kalau misalnya agak berkurang, bukan hilang, berkurang. Kalau berkurang, tambahin minyak zaitun, tambahin gel ke situ, is okay. Yang penting dua-duanya merasa menikmati seks itu dengan baik. Oke. Jadi kayaknya banyak cara ya dok ya. Banyak cara banget. Dan satu yang dibutuhkan itu di dalam seks ya. Saya tuh kadang-kadang makanya saya tuh suka gemes diundang sama Tika, diundang sama yang lain, mengajarkan ke masyarakat tentang seks. Buat saya tuh itu ada passion ya. Karena banyak yang lupa bahwa kenikmatan Allah berikan yang harganya murah, cuman tinggal matiin lampu, cetrek, nggak usah bayar wahana, masuk sini bayar, karcis, masuk itu adalah seks. Dan kalau seks itu kamu bisa nikmati, maka kamu juga akan menikmati dunia ini utuh, bagus gitu loh. Itu yang harus dipikirkan ya. Betul. Jangan saya cukup banyak juga menemukan orang-orang yang kaya tapi seksnya, atau wanita-wanita juga yang punya segalanya tapi seksnya tidak bahagia. Karena ada something wrong with itu ya, with her. Jadi gampang marah, jadi makannya jadi banyak, belanjanya jadi banyak. Karena ternyata satu kuncinya, dia kurang seks. Iya, soalnya kalau kayak tanpa seks itu hambar. Ngapain juga nikah ya gitu ya. Oke. Yang terakhir dokter, mitos atau fakta posisi hubungan setelah punya anak itu berubah total? Kalau sudah punya anak, semua posisi bisa dilakukan, bukan berubah total. Kenapa harus berubah? Orang dari dulu-dulu setelah atau sebelum punya anak, ya sama aja. Bahkan kalau perlu ditambahkan. Ya posisinya. Kalau misalnya udah punya anak, mau pengen posisi nyoba lagi yuk, posisi yang the X file yang kayak X gitu, saling menyilang, posisi yang satu di depan, satu dari sini, it's okay. Ya. Jadi tidak ada yang berubah sebenarnya untuk seks setelah punya anak.
Malah Ya. lebih harusnya Malah lebih explore seharusnya ya. kamu sudah bisa mengeksplor istri kamu karena kamu sudah lebih mengenal dia, lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan dia, dan juga lebih kreatif dalam menciptakan hubungan-hubungan yang lebih romantis dan bermakna. Oke, waduh, ini nggak kerasa ya. Tadi udah kayaknya kita bahasnya banyak banget ya dok ya. Dok, sebagai konklusi nih, ada tips nggak berarti agar kehidupan seksual pas saat hamil dan sesudah melahirkan tuh tetap penuh dengan cinta? Iya, satu tips yang pertama, jangan menghentikan seks ketika pasanganmu hamil ya, ayah bunda. Yang kedua, lakukan seks itu dengan lebih halus. Kan kalau pada waktu itu kamu bisa berani, posisi ini, posisi mau di mana di kamar, enggak ya, karena dia lagi hamil. Dan ketiga, tetap konsumsi protein baik sedang hamil maupun sedang pas melahirkan maupun sedang menyusui, karena protein itu yang akan menambah tetap imunitas kamu dan juga tetap menambah semangat ya, semangatmu. Kemudian yang keempat, komunikasi intim. Kalau kamu memang sedang tidak nyaman dengan pasanganmu, ngomong baik-baik. Pak, aku jangan dulu ya malam ini, aku lagi capek. Nah, dan suami mesti ngerti, dia sedang mengandung anakmu. Jadi kapan mah? Oke, aku tunggu ya. Tapi aku kangen banget. Karena sebenarnya istri juga menginginkan itu. Kemudian yang kelima adalah yang jangan lupa adalah bahwa seks selama kehamilan akan membuat anak yang dilahirkan, kalau dia karena ibunya gembira sering mendapat orgasme, anak yang dilahirkan pun akan menjadi anak yang baik dan cerdas. Oke, tuh udah langsung komplit ya. Terima kasih banyak Sama-sama. Dokter Boyke, sehat-sehat. Ika sehat juga, Thank you so much. ya. Kayaknya nanti kita perlu bikin sesi selanjutnya. Nanti kita datangin tentang deh ya. keharmonisan mungkin Iya, suami betul. istri, tentang pendidikan seks, Iya. tentang menopause, tentang apa boleh banyak aja. banget ya. Oke. Banyak kok topik seks itu saya belajar sampai ke beberapa negara, male sexuality, tentang marital therapy, tentang HIV/AIDS, penyakit kelamin, betul. tentang sex education, tentang macam-macam hal ya. Jadi yang semua ini saya senang sekali Mbak Tika sudah mulai membukanya perlahan-lahan, sehingga seks tidak tabu lagi, tapi Ya. seks adalah mengedukasi kita agar hidup lebih menyenangkan. Oke, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Nah, dari obrolan bareng Dokter Boyke hari ini kita belajar kalau hubungan intim dalam pernikahan itu bukan cuma soal fisik, tapi soal komunikasi, saling percaya, dan empati antara suami dan istri. Seksualitas yang sehat justru dimulai dari keterbukaan dan rasa nyaman, baik sebelum hamil, selama hamil, maupun setelah melahirkan. Dan yang paling penting, setiap pasangan punya ritme dan perjalanan masing-masing, jadi nggak perlu dibanding-bandingkan. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya makin banyak pasangan yang bisa belajar bareng dengan kita. Sampai ketemu di episode Bincang Bumil berikutnya. Sampai ketemu. Dah.